Kalau kita bisa sukses dan hidup nyaman hanya buat kita pribadi, bukan menjadi kebanggaan saya sendiri. Saya mau sukses juga bisa berkecukupan, tapi saya juga bisa berguna buat bangsa dan negara ini. Anda ini termasuk muda, berapa belas tahun muda di bawah saya. Tapi Anda jauh lebih kaya. Godaan terbesar orang sukses di usia muda itu apa? Ya, kalau di agama kan yang menyebutnya kan harta, jabatan, wanita kan. Ya. Ininya kalau di dalam. Tapi kan wanita juga kalau Anda sanggup nggak akan bikin Oh rusak ya, juga. kalau Islam kan membolehkan itu. Menurut saya di masa muda sekarang yang menjadi perhatian saya sekarang, saya sudah berpikir sampai kalau Mbak Yuli ke tempat saya di Kalimantan, saya itu bapak saya meninggal, saya buatkan dia makam, luasnya 20 hektar dan ada tempat hafiz Qur'annya, tempat hafal Qur'annya. Nah, mulai dari bapak saya meninggal sampai sekarang, bapak saya udah 4 tahun meninggal, dia tidak pernah lepas dibacakan hatam Quran, mulai dia meninggal sampai sekarang, itu sudah 4 tahun. Luasnya 20 hektar, tamannya gede, habis itu ada sekolah di Kalimantan. Ininya. Jadi Anda berencana itu menjadi makam keluarga kah dengan sebesar itu? Di makam keluarga dan juga di tempat saya nanti dimakamkan. Saya sudah sampai berpikir seperti itu. Di mana saya nanti harus siap. Ya, karena bagi saya kalau kita bisa sukses dan hidup nyaman hanya buat kita pribadi, bukan menjadi kebanggaan saya sendiri. Saya mau sukses juga bisa berkecukupan, tapi saya juga bisa berguna buat bangsa dan negara ini. Ya, makanya saya dulu pernah menjadi bupati. Apa bedanya menjadi bupati dan menjadi pengusaha? Kalau menjadi pengusaha, saya hanya bisa bantu orang sebatas kemampuan perusahaan saya. Tapi kalau saya menjadi pejabat, saya bisa bantu orang melalui kebijakan-kebijakan saya. Waktu saya dulu jadi bupati, saya bikin 3 kebijakan yang saya survei setelah saya terpilih menjadi bupati waktu umur 28 tahun. Nah, ini dapat muri juga loh. Dapat muri? Ya, dapat muri. Jadi bupati termuda di usia 28 tahun. Dan 2 periode. 2 periode. Okay. Nah, waktu itu saya langsung survei setelah saya terpilih, saya pakai 2 survei. Apa sih yang diinginkan masyarakat saya setelah saya menjadi kepala daerah? Nah, saya survei lah, ambil 10, saya ambil 3. Waktu itu masyarakat saya menginginkan pengobatan yang murah atau terjangkau. Habis itu jalan untuk infrastruktur sampai ke desa-desa diperbaikin. Habis itu pendidikan terjangkau. Dari situ saya bikin program, saya bikin program pendidikan gratis. Waktu itu pusat di tahun 2010 masih bikin program sampai SMP gratisnya. Saya sudah bikin sampai SMA. Karena 3 tahunnya yang saya subsidi, SMP-nya disubsidi pemerintah pusat, saya yang 3 tahunnya. Kenapa saya membuat subsidi sekolah gratis 12 tahun? Karena bagi saya orang yang mau hidup sejahtera atau orang miskin yang mempunyai hidup sejahtera, dia harus terjamin pendidikannya. Kenapa? Salah satu contoh, mau masuk polisi, mau mencalon jadi bupati, persyaratannya harus lulus SMA. Kalau pemerintah pusat hanya menanggung sampai SMP, maka tidak ada jaminan hidupnya untuk sejahtera. Salah satunya itu. Kedua, saya bikin lagi program gratis berobat. Masuk di rumah sakit Kabupaten Tanah Bumbu, puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, kelas 3, hanya dia punya KTP Tanah Bumbu, dia sudah wajib dilayani gratis. Tanpa memandang dia orang kaya atau dia orang tidak mampu. Karena bagi saya, sugesti kebiasaan hidup orang yang tidak mampu dan orang kaya beda. Bawa KTP Tanah Bumbu saja sudah dilayani gratis. Jadi kaya muda, godaan terbesar adalah tidak menggunakan kekuasaan dan uang itu untuk hal yang benar. Oh, iya. Ya, Anda menggunakannya dengan benar untuk untuk menolong orang. Iya. Satu itu godaan terbesar kaya di usia muda. Godaan apa lagi di usia muda? Nafsu untuk membuat sesuatu ya, misalnya di dalam bisnis, kontrol emosi betul-betul harus kita pikirkan. Karena semangatnya orang muda ini kan luar biasa. Mau melakukan ini, mau melakukan ini. Nah, saya juga sudah pernah merasakan sampai ke sana. Makanya saya bilang kita harus fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya membangun bisnis sempurna. Kenapa jadi membangun bisnis sempurna? Yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara bisnis tambang,
Bisnis tambang itu yang sempurna seperti apa sih? Bisnis tambang itu yang sempurna kita punya izin IUP-nya. Habis itu punya izin jalannya. Habis itu punya izin pelabuhannya. Habis itu punya perusahaan armadanya. Punya perusahaan tongkangnya. Habis itu sampai punya PLTU-nya. Itulah bisnis tambang yang sempurna hilir sampai hulu. Nah, saya bersemangat, tapi semangatnya saya fokus kepada menyempurnakan bisnis saya itu. Saya punya perusahaan armada sendiri, saya punya perusahaan jalan sendiri, saya punya perusahaan pelabuhan sendiri, saya punya perusahaan alat berat sendiri. Sehingga hilir sampai hulu, saya yang mempunyai semua bisnis itu sehingga menjadi bisnis yang sempurna. Sehingga kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang dan bisa fokus, saya kerja tambang batubara mulai dari tahun 2000 sampai 2020. Jadi saya sudah 20 tahun kerja dan hasil ini semuanya ya hasil ya saya kerja selama 20 tahun dengan fokus dan bisnis sempurna tadi. Jadi godaan yang terbesar di usia kaya muda merasa ada uang, bisa buka bisnis apa aja dengan cepat, Tapi tidak fokus. Tapi tidak mau satu-satu difokusin, urunannya ada, nggak mau Ya. ikutin urunannya. Jadi Ya. itu yang membuat bisa jatuh juga godaan terbesar itu ya. Godaan begitu banyak dan pilihan untuk setiap orang jatuh apa tidak dalam godaan. Jadi lingkungan Anda dan logika Anda akan sangat membantu untuk tidak jatuh dalam godaan.